Gubernur Sumsel Haji Herman Deru memenuhi undangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Sumatera Selatan dengan menghadiri halal bihalal keluarga besar DPD BKPRMI Kota Palembang di Masjid Al-Kahfi Kamis 26 Mei 2022. Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan apresiasinya kepada BKPRMI yang telah membuat wadah silaturahmi, apalagi dilakukan pada bulan Syawal 1443 Hijriah. Tak hanya hadir dan menyapa masyarakat, Herman Deru juga memberikan beberapa wejangan, khususnya kepada remaja BKPRMI, di mana dirinya mengharapkan BKPRMI harus mempunyai integritas tinggi dalam berorganisasi yang selalu berbuat baik bagi orang banyak. Menurutnya, BKPRMI telah banyak berkontribusi dalam program Rumah Tahfiz di Sumsel dan sukses mengadakan acara Festival Anak Soleh. Karena itu, bangga kepada seluruh jajaran pengurus BKPRMI Sumsel. Salah satu kesuksesan program Rumah Tahfiz di Sumsel ini juga tidak lepas dari kontribusi para jajaran BKPRMI yang saya beri julukan Pendekar Rumah Tahfiz. Festival Anak Soleh kemarin juga berhasil kita gelar. Karena itu, saya bangga. Insya Allah kelak akan dibalas semua kebaikan yang kita perbuat ini, imbuhnya. Sementara itu, Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel, Firdaus mengatakan bahwa selain halal bihalal, pertemuan kali ini diisi dengan ceramah agama dengan tema menguatkan ukhuwah, mengkokohkan semangat dakwah meraih ridhonya. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru sangat mengapresiasi Yayasan Ma'had Izzatuna yang terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak hanya menjadikan anak-anak cerdas dengan ilmu pengetahuan, Yayasan Izzatuna menjadikan mereka berakhlak baik. Anak-anak itu pun menjadi hafiz dan hafizah meski belum 30 juz. Saya apresiasi Yayasan Izzatuna yang menunjukkan kontribusi besar ini selama 17 tahun kepada daerah, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran sehingga mereka berakhlakul karimah, kata Herman Deru saat menghadiri wisuda siswa-siswi kelas akhir Ma'had Izzatuna tahun pelajaran 2021-2022 dan launching pesantren MU adalah Izzatuna serta memperingati Hari Milad Izzatuna ke-17 di Hotel Arya Duta Palembang Kamis 26 Mei 2022. Bahkan kontribusi yang diberikan Yayasan Izzatuna juga sangat terasa bagi kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya, di mana dalam visi misinya mempunyai program unggulan yaitu satu desa satu rumah tahfiz. Herman Deru menilai di usia yang sudah 17 tahun berjalan ini tentu tidaklah gampang bagi Yayasan Izzatuna untuk mempertahankan eksistensi dalam memberikan pendidikan, seperti kepercayaan orang tua untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya di Yayasan Izzatuna. Sementara itu, Ketua Pelaksana Ustadz Ahmad Walebi menyebutkan total siswa-siswi yang diwisuda dari tingkat SD, SMP, dan SMA sebanyak 218 orang, yaitu SD 17 orang, SMP 164 orang, dan SMA 37 orang. Sedangkan untuk siswa-siswi tahfiz Al-Quran 210 orang, mulai dari hafalan juz 1 sampai 15 juz. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru berharap para calon aparatur sipil negara atau CASN dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K untuk terus menanamkan niat baik agar bekerja dilakukan secara jujur, disiplin, berintegritas, dan produktif. Tak hanya itu, Herman Deru juga secara terang mengatakan bahwa status para CASN dan P3K itu tidak dibeda-bedakan, karena mereka mempunyai tanggung jawab moral yang sama dalam memberikan layanan secara tulus dan ikhlas untuk masyarakat. Saya tidak pernah membedakan status kalian, baik CASN dan P3K. Kalian harus mempertanggungjawabkan tugas secara moral, status kalian di lapangan. Tapi status kalian tidak juga menjadi referensi kalian untuk merendahkan seseorang yang belum mendapatkan status seperti itu, ungkapnya.
Untuk itu, Hermanderu ingin status itu harus disyukuri dengan bekerja secara profesional dengan melayani masyarakat dan bukan sebaliknya. Berharap untuk melayani sebab status yang disandang merupakan prasasti dalam fase kehidupan baru bagi para calon ASN dan P3K. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Sumsel, Nora Elisha dalam laporannya mengatakan, Pemprov Sumsel sebelumnya mengusulkan formasi kebutuhan ASN di lingkungan Pemprov Sumsel sejumlah 8.632 formasi. Namun yang disetujui sejumlah 7.761 formasi dengan rincian CPNS tenaga kesehatan 54 formasi, tenaga teknis 110 formasi, tenaga pendidikan atau guru 164 formasi. Sedangkan P3K tenaga kesehatan 160 formasi, tenaga teknis 37 formasi, tenaga pendidik atau guru 7.400 formasi.